Jauh di pedalaman Sulawesi Selatan, ada hutan Malimbu. Hutan ini hidup dengan aturannya sendiri, dengan ritme alam yang, nggak kenal ampun. Di sini, hukum rimba itu bukan cuma kiasan, tapi kenyataan pahit setiap harinya. Tapi kalau ritme itu sampai pecah, kalau sebuah rutinitas harian yang biasa aja tiba-tiba berhenti, itu artinya ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Oke, kisah ini berpusat pada seorang pria bernama Benjo. Dia ini penyadap nira yang udah sangat berpengalaman. Bayangin, setiap hari, rutinitasnya adalah jalan kaki 5 km menembus hutan lebat, cuma buat ambil getah aren. Sebuah pekerjaan berat yang selalu dia lakukan, tanpa pernah absen. Ceritanya begini, pada hari Selasa itu, sampai senja tiba, Benjo nggak kunjung pulang. Keluarganya jelas cemas kan? Malam itu juga mereka mulai nyariin dia, cuma modal senter seadanya di tengah gelapnya hutan. Keesokan paginya, satu desa turun tangan, menyisir setiap jengkal rute yang biasa Benjo lewati. Dan di sana, mereka nemuin tanda-tanda kayak ada bekas pertarungan sengit. Wadah getahnya hancur, isinya tumpah kemana-mana. Tapi yang paling ganjil adalah parangnya. Parangnya tergeletak begitu aja di tanah. Coba dipikir, seorang ahli hutan kayak Benjo gak akan pernah dalam kondisi apapun melepaskan parangnya begitu saja. Jauh di dalam sebuah celah batu, tim pencari akhirnya menemukan jawaban yang mereka takutkan. Seekor ular sanca kembang sepanjang 6 meter, dengan perut yang buncit banget secara nggak wajar. Di saat itu juga ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Luka pada tubuh ular itu jadi saksi bisu pertarungan hidup mati. Ini nih, rincian dari sebuah serangan yang benar-benar mematikan. Bayangin deh, ini pertarungan yang nggak seimbang. Di satu sisi, ada Benjo. Dia kenal hutan ini luar dalam, jago dan bawa parang. Tapi di sisi lain, lawannya adalah ular sanca seberat 100 kg, predator raksasa yang ukurannya kayak dari zaman purba. Benjo nggak nyerah gitu aja, buktinya jelas banget. Dia berhasil mendaratkan tebasan parang yang sangat kuat, ninggalin luka sobek sepanjang 50 cm di kepala si ular. Sayangnya, tebasan itu meleset hanya beberapa senti dari otaknya. Nah, ini dia yang fatal. Bukannya bikin ular seberat 100 kg itu lumpuh, luka tadi malah jadi semacam pemicu. Kayak tombol panik biologisnya kepencet. Rasa sakit yang luar biasa itu bikin si ular ngamuk dan langsung mengeluarkan senjata paling mematikannya. Mekanisme serangannya ini brutal tapi super efisien. Pertama, giginya yang melengkung ke belakang itu langsung ngunci mangsa. Terus lebih cepat dari refleks kita, ratusan pon otot langsung melilit tubuhnya. Dan yang paling ngeri, setiap kali korban buang napas, lilitannya justru makin kencang, kayak roda gerigi. Cuma dalam hitungan detik, aliran darah ke otak berhenti total. Waktu jasad Benjo ditemukan, ada satu detil yang jujur aja benar-benar bikin merinding. Tangan kirinya kaku, posisinya terangkat ke atas, seolah-olah sampai napas terakhirnya, dia masih berusaha nahan rahang ular itu. Sebuah bukti perjuangan yang luar biasa. Ini kan aneh ya, ular sanca kembang itu biasanya menghindari manusia dewasa. Jadi kenapa ular raksasa ini sampai nekat nyerang? Jawabannya, ternyata ada pada pembunuh lain. Pembunuh yang nggak kelihatan. Dan pelakunya adalah flu babi Afrika atau ASF. Ini bukan penyakit main-main. Virus ini ganas banget, nyebarnya cepat, dan hampir 100% mematikan buat populasi babi, baik itu babi ternak atau babi hutan liar. Efeknya benar-benar bencana. Virus ini bisa dibilang memusnahkan hampir seluruh populasi babi hutan di wilayah itu. Padahal, babi hutan inilah makanan utama para sanca raksasa. Makanan yang bikin mereka tetap anteng di dalam hutan, jauh dari pemukiman manusia. Jadi, apa yang terjadi kalau sumber makanan utama tiba-tiba lenyap? Ya, kelaparan massal. Predator-predator puncak yang kelaparan ini akhirnya terpaksa. Mereka harus mengubah kebiasaan, mencari mangsa apapun buat bertahan hidup. Runtuhnya ekosistem ini dampaknya ngeri dan sangat permanen bagi kehidupan warga di Malimbu. Ekosistem yang udah hancur ini secara brutal menulis ulang rantai makanan. Dan sekarang, manusia bukan lagi cuma pengamat, tapi ikut masuk ke dalam menu perburuan. Kehidupan sehari-hari di desa itu jadi berubah total. Rasa takut ada di mana-mana. Kewaspadaan jadi nomor 1. Sekarang, para petani nggak ada yang berani kerja sendirian. Kalau kemana-mana, harus berkelompok. Bahkan, bawa senjata. Hutan juga jadi area terlarang kalau hari udah mau gelap. Ular-ular raksasa bahkan dilaporkan berkeliaran di dekat kandang ternak. Tandanya apa? Kalau rasa lapar udah mendorong mereka makin dekat, makin nekat. Jadi, ini intinya. Kematian Benjo itu bukan sekedar serangan ular biasa yang terjadi secara acak,
Bukan. Ini adalah sebuah gejala. Gejala dari runtuhnya ekosistem yang luar biasa parah. Kalau mangsa utama hilang, ya predator puncak pasti cari mangsa baru, siapapun itu. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan yang cukup bikin gak tenang. Warga Malimbu sekarang hidup di tengah medan perburuan, di mana raksasa-raksasa lapar bersembunyi di sekitar mereka. Pertanyaannya adalah, kalau fondasi sebuah ekosistem udah dicabut, predator macam apa lagi yang bakal muncul selanjutnya?